Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita ngopi dulu nih. Wow, luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sedap. Ini ngopinya dari mana? Sebentar, saya ambilkan boxnya dulu ya. Ini lagi diambil nih barusan. Nah, kopinya ini, wih, segede kaca. Kopi dari Java Gunung Halut. Anyway, kita bahas soal pendidikan deh. Harus ngopi dulu kalau ada pendidikan. Ini ngopinya juga pakai gelasnya ITB dan pesantren Duriyat Mulia dari Mas Pujo. Ini ngajar ya, sekarang saya mau cerita tentang kondisi saat ini, perasaan saya setelah saya ya bertahun-tahun ya mengajar ya, bertahun-tahun ngajar, bertahun-tahun tuh lebih dari 20 tahun kali ya, 30 tahun lebih kali ya. Jadi saya mulai jadi dosen tuh tahun 87, tapi kemudian saya sekolah dulu ya, sekolah lagi, sekolah S2, S3, kemudian kerja juga, tapi sempat ngajar juga ya di Kanada itu. Jadi kalau dikatakan tahun 90 lah ya, 90-an saya udah mulai ngajar 90. Sekarang tahun 2023, jadi 23 itu udah 33 tahun lah. Katakanlah 30 tahun sudah mengajar. Nah, tentu saja saya banyak melihat 30 tahun itu waktu yang cukup panjang ya untuk melihat mahasiswa ya, siswa dan banyak yang sudah saya ajar. Ada banyak hal, nah yang sekarang yang saya lihat sekarang saja ya kondisinya. Ternyata ini juga saya nggak tahu apakah gara-gara COVID atau bukan, sehingga culture siswa itu banyak berubah sekarang. Terutama yang saya lihat yang sangat banyak berubah itu adalah semangat untuk belajarnya ya. Mungkin bukan karena COVID juga ya, mungkin karena suasana ekonomi dan lain-lain ya. Ambil contoh tuh gini, kalau dulu mahasiswa itu semangat keingintahuannya itu, curiosity-nya tuh sangat tinggi. Yang paling enak ya kalau ngajar, kalau bagi seorang dosen atau guru enak tuh ngajar tuh kalau siswanya itu curious, pengen tahu. Wah, saya pengen tahu itu. Itu yang paling asik kalau ngajar tuh demikian. Saya termasuk jenis dosen atau guru yang senang ditanya. Kalau mahasiswa yang explore, kalau gini gimana Pak ya? Kalau itu gimana Pak gini? Wah, itu asik tuh karena kemudian otak saya juga diasah juga. Oh iya, benar juga ya. Saya nggak pernah kepikiran begitu ya. Benar juga ya yang kamu pikirkan ya. Nah, itu menarik. Karena saya kembali menjadi hidup ya. Kalau hanya satu arah, itu nggak terlalu menarik. It's curious. Kalau mahasiswanya cerdas itu sebagai bonus saja ya. Tetapi yang lebih penting itu curious bagi saya. Jadi siswanya itu tertarik untuk belajar ya. Dia memang pengen belajar. Jadi itu yang paling menarik satu ya. Tuh. Jadi jenis siswa yang asik itu yang kayak gitu. Nah, di luar itu tuh tidak asik. Karena ada banyak siswa yang sekarang itu kelihatannya tuh hanya sekedar membereskan checklist ya, membereskan kewajiban hadir di perkuliahan. Karena kalau sekarang perkuliahan tuh di beberapa tempat itu ada daftar hadirnya dan kewajiban hadir ya. Kalau di bawah 80% nggak boleh ikut ujian dan seterusnya. Kalau dulu rasanya nggak ada itu. Suka-suka mahasiswa aja, kalau nggak hadir salah sendiri, nggak masuk kuliah. Jadi masuk kuliah itu bukan kewajiban tetapi hak ya. Jadi siswa berhak masuk kuliah, masuk kelas gitu ya. Kalau sekarang wajib masuk kelas. Jadi beda nih. Merasa kepaksa. Kalau dulu enggak, wah ini hak saya. Jadi kalau nggak boleh masuk kelas, dia bilang, wah ini hak saya nggak boleh masuk kelas gitu ya. Jadi sekarang siswanya tuh masuk kelas tuh ya hanya sekedar duduk, cek saya sudah hadir, sudah ya itu. Duduk, pikiran melayang-melayang, tidur, nggak konsen, itu masih mending. Kalau ganggu teman ya, ngobrol sama teman ya, itu yang paling menyebalkan, ganggu temannya, membuyarkan atau mengganggu anak-anak yang mau belajar tadi, yang curious tadi. Nah ini yang menurut saya itu yang paling parah di situ ya. Mungkin juga bukan karena apa-apa ya, karena kondisi ekonominya sudah berbeda.
Karena dulu anak-anak itu harus cerdas, harus pinter, tadi masuk kuliah, sekolah itu untuk pinter ya. Supaya apa? Supaya nanti bisa cari kerja ya, bisa buat kerja, cari kerja ya, pokoknya keluar dari kemiskinan. Kalau dulu keluar dari kemiskinan, salah satu caranya adalah melewat pendidikan. Itu yang dialami di banyak negara miskin, Indonesia, India, Cina sama semuanya. Makanya negara-negara seperti itu tuh ya banyak yang cerdas-cerdas karena kepaksa, kepepet, harus keluar dari jurang kemiskinan, harus keluar dari kesengsaraan ini melalui pendidikan. Itulah sebabnya daya juangnya keras banget ya. Sekarang orang tuanya udah pada kaya, udah mungkin juga ya anak-anaknya disekolahkan karena daripada ngerecokin di rumah, daripada anaknya bikin gara-gara, daripada anaknya keluyuran nggak jelas, udah suruh kuliah aja. Kuliahnya mau bayarnya berapa juga dibayar aja sama orang tuanya daripada anaknya bikin gara-gara gitu ya. Jadi tujuan itu hanya melewati masa usia, kemudian checklist bahwa sudah selesai, sudah udah menyelesaikan kuliah ya, itu udah selesai. Itu deh jadi itunya yang ini menyebalkan. Mungkin juga COVID membuat banyak siswa menjadi lebih merasa mudah ya, tinggal duduk di Zoom terus kemudian ditinggal pergi tidur. Jadi culture untuk belajarnya itu kurang. Mungkin juga culture pertemanannya juga kurang ya. Saya nggak tahu nih, mungkin bisa dicek, harusnya diteliti ya efek dari generasi yang kuliahnya atau sekolahnya tuh online terus dengan dengan pertemuan-ketemuan gitu. Dugaan saya ini ikatan pertemanannya itu kurang ya, sehingga itu membuat membuat drive-nya juga menjadi kurang. Contohnya dulu saya juga selesai S1 juga agak lambat ya, bukan agak lambat tuh dalam artian tidak tepat waktu 4,5 tahun ya, bisa 4,5 tahun, tapi saya 5 tahun rasanya. Kenapa dulu? Karena pas udah terakhir tuh nggak motivasi ya, nggak termotivasi aja. Datang ke kampus main karambol di himpunan. Tapi begitu salah seorang dari kawan kami itu maju sidang, maka itu beruntun yang lainnya menjadi sidang. Oh, si dia udah ini ya, udah sidang. Oke, kita juga mau, aku juga mau gitu ya. Tek. Lulus semua. Nah, itu adalah pengaruh yang baik dari teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman itu bisa membuat kita memicu kita untuk berbuat baik ya. Makanya cari teman tuh yang baik gitu ya. Sama juga saya lihat ada cerita di mana juga karena teman-temannya sholat, jadi anak ini kebak sholat juga ya. Yang tadinya dia di dalam lingkungannya, keluarga, lingkungan sekitarnya itu nggak terlalu ini ya agamis dalam artian ibadah wajibnya ya, ibadah ke atasnya gitu. Begitu ini teman-temannya sholat, jadi dia nggak semuanya sholat, jadi kebak sholat juga ya. Itu ini yang bagusnya. Yang jelek juga demikian. Ini balik lagi. Jadi sekarang ini bagi saya berat ngajar tuh karena saya juga ngajar tuh tidak ingin hanya sekedar memenuhi checklist ya, sudah ngajar, absen, kehadiran, materi diselesaikan sesuai dengan kurikulum gitu aja ya, terus dicek kalau mahasiswanya nggak lulus ya bodo amat, salah sendiri, salah mahasiswanya gitu ya, kan saya udah ngajar gitu ya. Nggak begitu ya, jadi saya termasuk yang nggak suka begitu karena ini how do I deliver this to the students? Jadi bagaimana saya ngajar ilmu ini sampai kepada siswanya? Karena nanti dia akan meneruskan pada generasi berikutnya. Kalau dia dan mereka ini tidak bisa menangkap ini, nanti bagaimana generasi berikutnya ya? Lebih rendah lagi, acak adut lagi gitu ya. Jadi ini mahasiswa saya harus lebih baik dari saya kan ya. Kalau saya 100, mereka harus 110, at least 105 gitu ya. Supaya nanti generasi berikutnya lagi naik terus ya. Apalagi kalau bisa jadi 130, 120, wah keren. Gitu ya. Jadi ini adalah keluh kesah dosen. Maka kalau Anda sebagai siswa, kalau memang nggak mau kuliah, nggak mau sekolah, nggak usah kuliah aja. Itu nyusahin dosennya, nyusahin gurunya. Guru paling senang kalau siswanya itu tertarik untuk eksplorasi ya. Tidak harus bukan siswanya itu menjilat gurunya, bukan gitu, tapi I want to know. Saya pengen tahu gini. Itulah sebabnya saya sekolah. Saya pengen tahu. Kan saya masih bodoh, saya ingin sekolah. Saya ingin tahu, saya menjadi lebih pintar. Itu yang menarik gitu. Siswa-siswa gitu menarik ya. Jadi gurunya juga, wah mari kita gitu.
Keluh kesah ditutup dengan ngopi lagi. Sebenarnya sekali aja di depan tadi. Berulang-ulang. Kayak baru mulai ngopi aja ya. Ini ngopi pertama, nanti akan ini lagi ya, akan kopi ronde kedua setelah ngajar kuliah. Ini pagi ini buat video dulu, keluh kesah dosen ya. Bagaimana pendapat Anda nih dari guru atau dosen yang lain? Apakah melihat fenomena gini ya, bahwa curiosity dari siswa itu menurun? Kalau menurut saya sekarang gitu ya. Masih ada anomali-anomali ada ya, tapi kalau dulu sebagian besar curious gitu ya, yang justru malah yang hanya sekedar checklist segala macam itu yang anomali ya. Kalau sekarang malah justru kebalikan. Jadi tidak menarik ya ngajar sekarang gitu ya. Nah sekarang itu PR saya adalah bagaimana membuatnya menjadi lebih menarik ya, sehingga anak-anak ini menjadi tertarik, curious ya. Itulah ya PR kita sebagai guru dan dosen, sehingga siswanya tuh menjadi tertarik ya. Gitu ya. Dan harapannya ya tentu saja menjadi lebih cerdas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Ini pas musimnya nih saya juga batuk juga nih, grok dah. 2 minggu, 3 minggu ya. Ini ya masih berdahak aja. Sehat.